menikmati apapun yang sedang di hadapan kita. Tentu dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan orang yang terlihat murung, selalu murung. Mungkin mereka merasa sedih karena selalu ingat kembali masa lalu yang penuh dengan kesengsaraan. Dan mungkin mereka galau atau takut menatap ke masa depan yang menurut mereka kurang jelas. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita, terutama yang kita berusaha mempelajari, menerapkan ajaran Al-Quran. Mudah-mudahan Allah membebaskan kita dari keadaan yang demikian, yang bisa mengganggu kebahagiaan kita. Allah berjanji akan membebaskan kita dari kesedihan dan ketakutan, asal kita mengikuti bimbingan Allah. Kesedihan itu biasanya terjadi ketika kita merasa kehilangan sesuatu yang kita cintai, atau kita menderita sesuatu yang menyebabkan kita gagal mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan itu terjadi pada masa lalu. Ketakutan biasanya terjadi kalau kita mempunyai anggapan bahwa hidup kita terancam di masa depan, baik di masa depan jangka pendek maupun jangka panjang. Allah berjanji akan membuat kita terbebas dari takut dan sedih dengan firman-Nya yang cukup pendek. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan kami Allah, kemudian mereka konsisten. Konsisten ini artinya perilakunya konsisten dengan ucapan tadi. Jadi ucapannya dibuktikan dengan perilaku. Orang yang demikian akan memperoleh kebahagiaan dalam bentuk fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak akan tertimpa oleh ketakutan dan mereka tidak perlu berduka. Jadi dengan demikian orang yang beriman benar, yang mengakui Allah sebagai Tuhannya dan kemudian perilakunya itu membuktikan itu, maka mereka akan hidup tentram karena tidak ada kegalauan dalam hidup, tidak ada keputusasaan, tidak ada kesedihan. Kalau saya mengatakan tidak ada kesedihan dan tidak ada ketakutan, bukan berarti nol. Ada. Karena ketakutan itu memang diterapkan, ditanamkan di dalam jiwa kita untuk peringatan bahwa awas, ada bahaya yang mengancam kamu. Dan kalau kita itu menyadari itu, maka kita mesti cepat merespon agar ancaman itu bisa terhindar dari diri kita. Kalau kita cepat merespon, maka ketakutan itu cepat hilang. Jadi orang Islam itu, orang mukmin itu ya takut ya sedih, tetapi sedikit dan sebentar. Tidak sampai takut yang berlangsung lama-lama yang tidak perlu, apalagi yang namanya fobia. Ya. Jadi agar kita tidak bersedih ketika ingat kembali segala macam kesengsaraan di masa lalu, kita mesti menyadari bahwa apapun yang sudah terjadi itu sudah merupakan ketentuan dari Allah yang tidak bisa diubah lagi. Kita sering menyebutnya qadarullah. Ya. Tentu saja kejadian itu tidak bisa diubah karena sudah terjadi. Karena semua kejadian di masa lalu itu sudah terjadi dan sudah merupakan ketentuan dari Allah atau namanya qadarullah, maka kita terima saja. Ya sudah terjadi. Mau apa lagi? Kita tidak bisa mengulangi kejadian mengulangi masa lalu kemudian tidak terjadi, nggak bisa. Udah, kita terima padanya. Yang itu kita tangkap pelajaran apa yang harus kita peroleh
yang harus kita tindakan apa yang harus kita lakukan untuk merespon keadaan ini. Jadi kita pelajaran untuk menganalisa kesalahan apa yang telah kita lakukan dan tindakan apa yang perlu kita lakukan sekarang ini untuk memperbaiki keadaan. Kaitannya dengan keimanan adalah jika kita berkeluh kesah terhadap kejadian di masa lalu, itu berarti kita tidak ridho kepada Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan kejadian itu. Maka karena kita menganggap itu adalah ketentuan Allah dan kita ini hambanya Allah, udah kita terima Allah. Lalu kita anggap itu sebagai ujian bagi kita. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari sikap yang tidak ridho kepadanya. Nah, mental kita akan menjadi lemah jika kita tidak berpegang teguh pada keimanan tentang qadarullah ini. Dan mental kita akan kuat jika kita mau selalu memegang teguh prinsip-prinsip keimanan. Misalnya Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dha'if. Orang mukmin yang kuat itu lebih disukai oleh Allah dibanding orang mukmin yang lemah. Kuat di sini dalam banyak hal. Bukan hanya kekuatan fisik otot, tidak. Terutama kekuatan ini adalah kekuatan ruhani dan mental. Ya. Ruhani itu berarti kekuatan dalam keimanan, mental berarti kalau ada kejadian apapun, orang ini kuat, bukan cengeng. Ya. Jadi ada kejadian apapun, dia tetap tegar, karena dia yakin pasti akan ada solusinya. Jadi orang Allah itu lebih menyukai orang mukmin yang kuat daripada orang mukmin dhaif yang lemah. Wa fi kullin khair. Meskipun demikian, orang mukmin yang lemah pun tetap disukai oleh Allah. Cuma levelnya di bawah yang kuat. Lalu bagaimana caranya? Banyak. Ada beberapa. Antara lain yang dikemukakan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Senanglah kamu kepada apa yang membuat manfaat kepadamu. Jadi di dalam berperilaku sehari-hari, jangan melakukan tindakan yang tidak ada gunanya untuk diri kita. Kita akan melakukan sesuatu, mesti kita timbang-timbang. Berguna nggak untuk diriku? Kalau nggak ada gunanya, nggak usah. Apalagi kalau tindakan itu merugikan diri kita, kita jauhi. Nah, kalau kita bisa melaksanakan ini, berarti apapun yang kita lakukan pasti bermanfaat. Dan hidup kita menjadi efektif dan efisien. Efektif karena dia akan mempunyai hasil seperti yang diharapkan atau bahkan lebih dari yang kita harapkan, dan bisa memberikan manfaat baik kepada diri kita maupun kepada orang lain. Lalu yang kedua, wasta'in billah wala ta'jiz. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa lemah. Jadi ketika kita mendapatkan ujian, kalau kita merasa lemah, kita akan menjadi makin lemah. Ya, akan menjadi lemah. Jadi kalau misalnya kita itu bekerja misalnya, penghasilannya kecil. Waduh, kalau penghasilanku kecil ini aku bisa apa? Nah, begitu dia mengatakan demikian, mental dia akan lemah. Bagaimana aku menghadapi kehidupan ini? Kehidupan ini makin hari makin canggih, makin lemah dia. Tapi kalau dia tidak merasa lemah, paling tidak dia punya modal kekuatan mental. Kemudian wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Nah, minta tolong kepada Allah ini, kita jangan minta tolong kepada Allah seperti kita minta tolong kepada teman. Kalau kita minta tolong kepada teman, misalnya saya minta tolong kepada Pak Sukoco, Pak Sukoco, ambilkan barang itu. Terus saya tidak berbuat apa-apa, yang berbuat Pak Sukoco.
Tapi kalau minta tolong kepada Allah, itu kita memahami bagaimana Allah membuat mekanisme yang saya inginkan itu bisa tercapai. Lalu kita memanfaatkan cara-cara Allah itu untuk menggapainya. Jadi cara-cara yang diterapkan oleh Allah itu biasanya kita menyebutnya sunnatullah. Jadi kalau kita kepingin tambah penghasilan, ya kita manfaatkan sunnatullah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, kita minta tolong kepada Allah dengan cara menerapkan mekanisme yang diterapkan oleh Allah, memanfaatkan sunnatullah. Bukan lalu terus, ya Allah minta rezeki, tapi tidak berbuat apa-apa. Itu tidak minta tolong kepada Allah. Itu tidak minta tolong kepada Allah. Itu cengeng. Ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza wa kadza. Saya ulang ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Ini yang lebih relevan terhadap topik kita hari ini. Wa in asabaka syai', kalau ada sesuatu yang menimpa kamu, kamu jangan mengatakan, wah seandainya aku kemarin melakukan itu, tentu aku akan memperoleh keuntungan ini dan sebagainya. Lau anni fa'altu, kalau aku melaksanakan yang itu, misalnya, wah aku kepengen jadi dokter, tapi terus belok aku menjadi insinyur, terus lalu menyesal, wah seandainya aku kalau dulu jadi saya teruskan sekolahku di kedokteran, maka aku akan begini karena kada wa kada, maka akan yang terjadi begini. Jangan mengatakan begitu. Sekarang udah jadi insinyur, ya udah terima kejadian ini, kita ambil pelajaran apa maunya Allah. Kok aku dibelokkan oleh Allah yang dulu kepingin jadi dokter, ternyata hasilnya saya menjadi dokter, menjadi insinyur. Jadi jangan pernah menyesal terhadap apa yang sudah terjadi, karena itu adalah ketentuan Allah. Nah caranya, walakin qul, tapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini memang sudah ketentuan Allah, maka apapun yang Allah kehendaki, ya Allah melaksanakan itu, dan itu terjadi. Jadi terima ini sebagai ketentuan Allah. Jangan mengatakan seandainya dulu atau seandainya tadi. Jangan. Karena apa? Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena kalau kita membiasakan mengatakan seandainya aku dulu melakukan itu, nah itu sama dengan membuka pintu-pintu perbuatan setan. Bagaimana tidak? Misalnya tadi yang saya katakan, seandainya aku dulu saya teruskan kuliahku menjadi dokter, maka aku sudah begini dan sebagainya. Itu membuka pintu perilaku setan. Kenapa? Nanti kalau kita lanjutkan, kenapa aku pindah haluan dari kedokteran ke engineering? Ya karena sekolah kedokteran itu mahal. Waktu itu aku dibiayai oleh om saya. Terus om saya kawin lagi. Karena dia kawin lagi, dia tidak sanggup membiayai saya lagi. Lalu saya banting setir ambil sekolah yang lebih murah. Lalu pintu setannya adalah dia menyalahkan omnya. Omnya kenapa memberhentikan sumbangan untuk sekolah? Karena gara-gara dia kawin lagi. Kawin lagi, lalu dia menuduh istrinya itu yang melarang omku. Sebenarnya kan omku sudah bersedia membiayai aku sampai selesai. Tapi gara-gara istrinya gini-gini, nah itu setan. Ya. Lalu kita menyalah-nyalahkan orang lain. Jangan, udah. Apapun yang sudah terjadi, kita terima. Ya. Ini artinya kita ridho
kepada qadha-nya Allah. Kita rela atas apa-apa yang sudah diputuskan oleh Allah. Nah, dengan keimanan kita tuh meyakini bahwa apapun yang terjadi baik di masa lalu ataupun yang terjadi sekarang yang sedang kita hadapi atau yang akan datang, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Jika kita berpegang teguh pada prinsip keimanan ini, insya Allah kita tidak perlu bersedih tentang apapun yang telah terjadi di masa lalu dan juga tidak perlu khawatir tentang nasib kita di masa depan. Seperti firman Allah, kalau kita menerapkan itu tadi, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sungguh yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Bagaimana tidak mudah? Yang menciptakan waktu itu kan Allah. Waktu itu dalam persepsi kita ada waktu sekarang, ada waktu lampau, dan ada waktu yang akan datang. Itu di persepsi kita. Tapi kalau di persepsi Allah, waktu lampau, sekarang, dan akan datang sama saja. Sama saja. Ya sama halnya kalau kita itu ada siang, ada malam. Itu di persepsi kita yang tinggal di atas permukaan bumi. Maka kadang-kadang kita melihat matahari dan kadang-kadang gelap. Tapi bagi orang yang berada di luar angkasa, nggak ada itu siang malam. Nggak ada siang malam. Jadi siang malam kita lihat yang itu hanya terjadi pada orang lain. Demikian juga Allah melihat masa lalu, sekarang, dan akan datang sama saja. Sama saja, karena yang menciptakan Allah sendiri. Ya, sesungguhnya yang demikian itu, ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah, dan kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi kita selalu berpegang pada Allah dan ketentuannya. Kalau ini sudah terjadi, sudah. What is done is done. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kita tidak bisa mengulangi lagi, dan kita terima apa adanya. Kalau kita menerima apa adanya, maka kita siap untuk melakukan sesuatu untuk masa depan. Tapi kalau kita berkeluh kesah, kita hanya berkutat kepada apa yang sudah terjadi ini, lalu terus kita sibuk dengan siap gara-gara siapa ini. Lalu kita menyalah-nyalahkan orang lain, kita lupa bahwa waktu ini berjalan terus, tapi kita tidak merespon apa yang terjadi di masa yang akan datang. Karena terlalu sibuk dengan apa yang terjadi sekarang, bahkan yang terjadi di masa lalu. Udah, yang sudah terjadi itu kita tinggalkan, tinggal kita bagaimana mengatasi masalah yang sedang kita hadapi ini. Nah, untuk menerapkan prinsip keimanan ini, kita mesti menerima dengan baik tanpa keluh kesah. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, yang pada hakikatnya adalah kejadian yang disuguhkan oleh Allah kepada kita atau di hadapan kita. Terhadap kejadian itu, kita segera meresponnya dengan langkah yang perlu kita lakukan sekarang. Sekarang ya, tanpa menunggu nanti-nanti. Orang malas itu suka menunda nanti-nanti. Tidak, orang beriman tidak malas. Sekarang aku harus lakukan. Ya. Abdullah bin Umar mengutip Rasulullah SAW, atau menceritakan ya, akhadha Rasulullah SAW bimangkibi. Ya. Rasulullah memegang kedua bahuku. Ya. Dipegang, kemudian Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Anggaplah kehidupanmu di dunia ini bagaikan orang
asing. Jadi bumi ini bukan tempat tinggal kita. Kita ini orang asing. Kok begitu? Kita beranggapan tempat tinggal kita, kampung kita itu surga. Bukankah kakek kita, Nabi Adam dan nenek kita, Hawa, asalnya tinggalnya di surga. Dan kita ingin kembali ke surga itu. Maka kita merasa bahwa dunia ini bukan tempat tinggalku permanen, tempat tinggalku yang sementara. Nah, oleh karena itu kita dianjuri oleh Rasulullah merasakan atau menganggap bahwa aku ini orang asing di sini. Asing di sini artinya strange, ya. Asing bahasa Indonesia itu kadang-kadang berarti strange, kadang-kadang berarti foreign. Foreign itu orang luar negeri. Nah, asing di sini, gharib itu orang yang bukan, yang yang stranger, ya stranger. Mohon maaf, ini saya kok pakai bahasa Indonesia lebih sulit mencarinya, tapi pakai bahasa Inggris insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu semuanya paham, ya. Kita itu di bumi ini stranger, awabiru sabil, atau hanya sekedar menyeberang jalan aja, menyeberang jalan. Jadi sementara, kalau sudah kelewat ya sudah. Lalu Abdullah bin Umar menafsirkan sabda Nabi itu dengan mengatakan, idza amsaita fala tantadhirus sabah. Kalau kamu berada di waktu sore, kamu jangan menunggu besok pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau kamu sedang berada di waktu pagi, jangan menunggu sore. Jadi apa yang kamu bisa lakukan sekarang, lakukan. Jangan menunggu nanti. Kalau waktu itu pagi, ya jangan bilang nanti sore. Ya. Kecuali kalau yang bisa kita lakukan itu disertai dengan sesuatu yang kehadirannya itu nanti sore. Maka kita menundanya sore itu bukan karena kemalasan, tetapi karena mencari timing yang pas. Wa khudh min sihhatika limaradik. Manfaatkanlah kesehatanmu sebelum kamu sakit. Ntar besok aja. Ya kalau besok itu sehat. Kalau sakit gimana? Wa min hayatika limautika. Dan manfaatkan kehidupanmu sebelum kamu mati. Kita tidak tahu. Kita itu 5 menit lagi masih hidup atau tidak. Kita nggak tahu. Maka kalau ada kesempatan sekarang, laksanakan sekarang. Agar kita bisa memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita saat ini, kita gunakan secara optimal untuk melakukan kebaikan. Kita jangan menyia-nyiakan waktu sekarang ini. Kita memanfaatkannya sebagai kesempatan. Jadi waktu ini adalah kesempatan yang sedang ditawarkan oleh Allah kepada kita untuk memperoleh pahala darinya. Kita terapkan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabatnya. Abdullah bin Abbas bercerita bahwa Rasulullah suatu saat menasihati kepada seseorang. Nasihatnya, "Ightanim khamsan qabla khams. Syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan yang kelima, waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Jadi sekarang adalah waktu yang diberikan oleh Allah untuk kita manfaatkan. Karena kita disuguhi oleh Allah waktu yang bisa kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Ya, umur itu sama dengan waktu. Kalau kita menyanyiakan 1 menit saja, berarti kita sudah menyanyiakan 1 bagian dari waktu atau dari umur kita. Kemudian setelah kita berusaha memanfaatkan itu, kita lihat kita punya sumber daya apa.
Ya. Kita manfaatkan sumber daya yang ada pada kita. Yang sebenarnya sumber daya itu adalah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan tanpa menunda-nunda, karena kita meyakini bahwa kebaikan yang kita lakukan sekarang insya Allah akan mengakibatkan kebaikan di masa yang akan datang, baik dalam periode sisa umur kita di dunia maupun di waktu kita di akhirat nanti. Jadi apapun kebaikan yang kita lakukan sekarang insya Allah bermanfaat. Ya, bermanfaat ketika di dunia, di sisa hidup kita, maupun di akhirat. Nah, kalau kita niatnya betul-betul karena Allah, maka manfaat di akhirat itu pasti. Ya, jadi kita manfaatkan sumber daya yang ada pada kita. Sumber daya itu ada yang nempel pada diri kita, ada yang di luar diri kita. Ya, kita gunakan seluruh sumber daya yang Allah berikan kepada kita, baik yang berupa kemampuan fisik dan mental, kejiwaan, maupun berupa harta. Jadi kekuatan fisik kita, kecerdasan kita, kesabaran kita dan sebagainya, itu adalah sumber daya yang Allah berikan kepada kita, nempel pada diri kita. Ada sumber daya yang di luar diri kita, yaitu harta yang kita miliki. Nah, itu semuanya kita kerahkan. Bila perlu semuanya totaliter, ya. Apa adanya kita kerahkan. Apa adanya, artinya kalau adanya banyak ya banyak, kalau adanya sedikit ya sedikit, untuk melaksanakan atau melakukan kegiatan-kegiatan yang diridhoi oleh Allah. Allah memberikan kita gambaran yang namanya orang mukmin yang sebenarnya itu seperti berikut. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Sesungguhnya orang mukmin yang sebenarnya adalah orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Jadi kalau namanya beriman itu ya yakin, tidak ragu-ragu. Nah, ketidakragu-raguannya itu dibuktikan dengan wajahadu, mereka mau bekerja keras. Nah, ketika bekerja keras itu dengan mengerahkan sumber daya bi amwalihim, baik itu berupa hartanya, wa anfusihim, maupun berupa dirinya sendiri. Dirinya sendiri ya jiwa raga, untuk bekerja keras untuk melakukan kegiatan yang diridhoi Allah, atau jalan-jalan yang ujung-ujungnya ketemu Allah, yang biasanya disebut sabilillah. Sabilillah itu jalan menuju Allah. Nah, ulaika humus shadiqun. Orang yang demikian inilah orang-orang yang jujur ketika mengatakan mereka itu beriman. Ketika mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, terus dibuktikan dengan ini, itu jujur dia. Tapi kalau dia tidak mau mengerahkan sumber daya yang dia miliki, berarti dia ragu-ragu, ya. Jadi keraguan-raguan itu kita perangi sendiri, artinya kita hilangkan. Terus kita bangun keyakinan supaya kita melakukan apapun itu dengan keyakinan. Ya. Berdasarkan ayat tersebut, yang penting bukan besarnya jumlah harta, tapi kerelaan dan kesungguhan hati di dalam memanfaatkan sumber daya untuk perjuangan di jalan Allah. Sungguh sangat disayangkan jika ada seorang yang lebih suka membanggakan akumulasi dananya, membanggakan akumulasi hartanya yang tersimpan di bank. Aku punya deposito 10 miliar, aku punya deposito 12 miliar. Duitnya di sana, tapi yang kita banggakan angka itu. Apa artinya? Bukan itu yang dibanggakan. Yang dibanggakan adalah bagaimana kita mendapatkan harta itu bisa menyelamatkan dan membahagiakan kita. Ya, misalnya dia itu menggunakan hartanya untuk pendidikan anak. Ya, ada orang yang lebih suka mobil mewah, lalu dia membeli mobil mewah dengan hutang. Karena dia hutang, maka setiap bulan dia harus nyicil. Karena dia cicilannya itu besar, dia tidak punya sisa
untuk meningkatkan pendidikan anak. Lalu anaknya disekolahkan di sekolah-sekolah yang kurang bermutu atau yang tidak mengajarkan agama. Karena apa? Itu mahal, nggak ada uang. Sebenarnya ada, tapi dia pakai untuk membeli mobil yang mewah. Sebenarnya yang dia beli itu bukan fungsinya. Mobil itu yang penting kan fungsinya, bisa mengantarkan kita dengan handal, tidak mogok di jalan dan sebagainya. Tapi dia lebih suka membeli gengsi. Gengsi untuk apa? Daripada kita mengeluarkan dana banyak untuk gengsi, kan lebih baik untuk pendidikan anak. Kan lebih baik untuk kesejahteraan keluarga, lebih baik untuk pendidikan anak yatim, ya. Lebih baik untuk memfasilitasi orang-orang yang beribadah di masjid, memfasilitasi orang-orang yang mau mempelajari agama Islam di pondok pesantren misalnya. Nah, tentu peningkatan mutu pendidikan itu membutuhkan biaya yang lebih banyak, ya. Maka sangat disayangkan kalau orang itu lebih suka membeli gengsi daripada meningkatkan sumber daya manusia yang ada di lingkungannya dia dengan cara memberi pendidikan yang lebih baik meskipun mahal, ya. Meskipun mahal, biarin aja. Duit habis, ya, kalau masih ada di tabungan, untuk apa? Mati juga ditinggal, gitu kan? Nah, tentu peningkatan mutu pendidikan anak ini membutuhkan biaya yang banyak, maka sangat disayangkan kalau kita tidak mau menyisihkan untuk itu. Sangat disayangkan pula orang yang lebih menyukai tampil keren, ya, dengan mobil baru yang mewah, yang diperolehnya dengan hutang. Ya, kewajiban membayar hutangnya itu membuatnya dia tidak mampu membayar hutang, tidak mampu membiayai pendidikan anak. Ada tuh di luar negeri, saya pernah ditunjukin oleh teman, tuh lihat itu, tetangga saya itu kaya raya, kelihatannya, rumahnya besar, kendaraannya banyak, tapi membayar pembantu dari Indonesia tidak bisa. Itu dia tidak membayar pembantunya itu sampai tahunan. Kalau ditagih nggak punya duit. Karena apa? Banyak utangnya. Ya, kebetulan negara itu negara yang makmur, karena ada jaminan bahwa misalnya seseorang itu kalau menjadi pegawai negeri, dia tidak akan pernah dipecat. Tidak akan pernah dipecat, apapun yang dilakukan. Nah, itu lalu terus orang memberi kredit mobil itu dengan tenang. Jadi misalnya tenornya, masa pembayarannya itu sampai 15 tahun dibiarkan. Padahal 15 tahun itu kan mobil mungkin sudah rusak. Tapi boleh hutang sampai 15 tahun. Nah, itu menyebabkan orang sana itu suka hutang untuk beli rumah, hutang untuk beli mobil, hutang untuk macam-macam. Kemudian kewajibannya membayar itu membuat dia tidak punya sisa lagi untuk membayar pembantu. Pembantu itu orang lain. Itu yang saya sangat sayang lagi kalau tidak ada biaya untuk mendanai pendidikan anak. Jadi yang penting bukan banyaknya akumulasi kekayaan, tapi ketulusan hati untuk memanfaatkan harta untuk perjuangan di jalan Allah. Termasuk pendidikan anak agar menjadi manusia yang solih atau solihah. Dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan masyarakat. Jadi kita itu juga perlu meningkatkan keimanan masyarakat. Karena apa? Masyarakat itu kan ada di lingkungan kita. Kalau kita dilingkungi oleh orang-orang yang soleh, kita akan menjadi tenang hidup kita. Bandingkan kalau kita hidup di tetangga kita itu banyak maling, kita takut melulu. Ya. Kalau kita itu mau membiayai orang-orang itu supaya mendapatkan pendidikan yang baik sehingga tidak ada pencuri, tapi orang-orang itu menjadi soleh, kita biayai. Itu lebih baik. Ya. Lebih baik bukan hanya untuk mereka saja, untuk kita sendiri juga. Ya. Kalau kita misalnya mau membiayai para santri yang sedang ngaji, kita biayai.
nanti kan mereka akan menjadi orang-orang yang soleh dan mereka akan mendidik, membimbing generasi yang akan datang menjadi soleh. Nanti kita akan merasakan keadilan di negeri kita. Tapi kalau kita tidak mau membina anak-anak generasi yang akan datang, nanti makin hari negara kita ini makin kacau. Nah, nanti yang merasakan kekacauan cucu-cucu kita sendiri. Ya, jadi bukan harta, tapi ketulusan dan kesungguhan hati kita dalam menggunakan harta itu untuk perjuangan, untuk memuliakan agamanya Allah, yang bisa menyebabkan kalau kita melakukan itu, maka kita bisa makin dekat dengan Allah. Ya. Bukan hartanya itu yang menyebabkan kita dekat dengan Allah, tetapi pemanfaatan harta itu sesuai dengan arahan Allah. Ya. Allah mengingatkan kita. Ayat yang saya akan baca ini itu kira-kira pengertiannya adalah bahwa kalau Allah mengutus seseorang di suatu daerah, pasti yang menentang adalah orang-orang yang suka bermewah-mewah. Yang suka bermewah-mewah itu siapa? Yaitu orang-orang yang mengaku bahwa hartaku banyak, pengikutku banyak. Jadi kira-kira siapa itu yang hartanya banyak, pengikutnya banyak? Ya itu kira-kira para pengusaha besar dan para penguasa yang curang. Nah itu mereka merasa aku tidak akan sengsara karena hartaku banyak, pengikutku banyak. Nah, terus kelanjutan dari ayat itu, ini di surat Saba ayat 37 yang saya sebutkan tadi di ayat 35-36. Allah mengingatkan, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shaliha. Bukan hartamu dan bukan anak-anakmu, bukan pengikut-pengikutmu itu yang menyebabkan kamu menjadi dekat dengan Allah. Bukan. Yang menyebabkan kamu dekat dengan Allah itu man amana wa amila shaliha. Orang yang beriman dan mau berperilaku baik, ya, termasuk itu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk perjuangan di jalan Allah. Nah, faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun. Orang-orang yang mau demikian ini memanfaatkan sumber dayanya untuk mengukuhkan keimanannya dan berperilaku baik, mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat. Dan mereka besok di surga itu akan merasa aman tinggal di tempat yang tinggi. Nah, ketika kita menggunakan harta kita untuk perjuangan di jalan Allah, kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut miskin. Wah, nanti kalau aku menggunakan harta ini untuk ini dan itu, aku nanti punya apa? Aku nanti miskin. Di hari tua aku bagaimana dan sebagainya. Nggak usah takut miskin. Orang yang beriman itu yakin bahwa Allah pasti akan menjamin rezeki kita. Ya. Kita tidak perlu takut miskin atau takut akan nasib kita di masa yang akan datang. Karena keimanan yang kuat membuat kita yakin bahwa Allah pasti akan mengganti sedekah kita. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian sedekahkan, pasti Allah menggantinya. Dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Nah, jadi kalau kita bersedekah, aku yakin nanti akan diganti. Nah, daripada kita tidak bersedekah nanti tidak diganti, berarti kan ya duit kita ya segitu-segitu aja. Tapi kalau kita pakai sedekah, terus nanti duit itu dimanfaatkan oleh orang lain, tapi terus Allah mengganti. Itu lebih enak. Nah, dan ketika Allah mengganti sedekah kita, tentu Allah menggantinya dengan jumlah yang lebih banyak dan bahkan berlipat ganda. Allah memastikan akan melipat gandakan penggantiannya dengan menyebut istilah sedekah itu sebagai pinjaman untuk Allah. Kita memberi orang miskin, kita memberi biaya pendidikan, itu dianggap oleh Allah pinjaman, yang minjem Allah. Nah, karena Allah menganggap itu pinjaman, itu hutang, maka Allah pasti bayar dong. Ya, pasti Allah akan bayar. Ini sekaligus berarti bahwa kita tidak
kita lebih baik memfokuskan diri kita pada apa yang kita lakukan sekarang dengan menggunakan apa yang kita miliki sekarang. Kita miliki apa? Udah, terus kita pikirnya apa yang bisa aku lakukan dengan apa yang kita miliki ini. Ya. Kita tidak perlu khawatir tentang nasib yang akan datang, karena jika kita konsisten dengan prinsip keimanan, insya Allah nasib kita akan lebih baik di waktu yang akan datang. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha membalas jasa penyantun. Jadi Allah kalau Maha pembalas, itu maksudnya Allah kalau membalas pasti lebih baik, lebih banyak dibanding apa yang dibalas. Itu artinya syakur. Nah, untuk menambah kebahagiaan kita, kita lakukan sedekah itu dalam rangka mensyukuri kenikmatan. Jadi ketika memberi bukan takut. Karena apa? Semangatnya semangat syukur. Alhamdulillah aku telah diberi rezeki oleh Allah yang cukup. Aku sisihkan sebagian untuk orang lain. Nah, itu untuk kebaikan, untuk jalan Allah. Nah, menolong orang lain itu tidak harus kepada orang yang minta-minta ya. Orang minta-minta itu justru malah sebaiknya nggak usah dikasih. Tapi kita pikirkan pemanfaatan sehingga sedekah atau zakat kita itu menjadi efektif untuk memberdayakan umat. Ya. Untuk menambah kebahagiaan kita lakukan sedekah itu dalam rangka mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan demikian, sedekah itu justru menimbulkan rasa senang di hati kita, bukan kegalauan dengan makin berkurangnya harta kita. Kita senang karena kita bisa melaksanakan perintah Allah sebagaimana yang Dia perintahkan kepada keluarga Nabi Daud. Nabi Daud, Allah itu memerintahkan kepada keluarga Nabi Daud, "I'malu ala Daud syukra." Beramallah kamu, hai keluarga Daud, dalam rangka bersyukur. Nah, itu perintah kepada Nabi Daud dan keluarganya. Aku mau melaksanakan itu. Itu kita akan menjadi lebih senang lagi. Nah, kita juga akan merasa senang karena Allah telah memilih kita dan memberi kita keinginan untuk berbakti kepadanya. Kita bisa mempunyai keinginan berbakti kepada Allah kalau kita dipilih oleh Allah untuk melakukan itu. Nah, kalau kita bersedekah, berarti kita telah dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang suka bersedekah. Kalau kita sedang suka sholat sunnah, maka kita dipilih oleh Allah untuk itu. Kalau kita kemudian punya semangat untuk menghafal Al-Quran, berarti Allah memilih kita untuk kita menghafal Al-Quran. Jadi kalau kita menjadi pilihan Allah seperti itu, kita senang. Ya. Padahal tidak mungkin kita memiliki keinginan kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Ini penting kita pahami. Kita tidak akan mempunyai keinginan kalau keinginan itu tidak sesuai dengan keinginan Allah. Inna hadhihi tazkirah faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila wa ma tasyaa'una illa ay yasha Allah. Sesungguhnya ayat-ayat ini adalah suatu peringatan, maka barang siapa menghendaki kebaikan bagi dirinya, niscaya dia mengambil jalan kepada Allah. Dan kamu tidak mampu menempuh cara itu kecuali bila dikehendaki oleh Allah. Jadi kita kalau mempunyai keinginan baik, kita bersyukur. Alhamdulillah, aku diberi keinginan untuk melakukan suatu kebaikan. Jadi akhirnya kita menjadi makin hari makin senang melakukan kebaikan. Saya kira demikian secara ringkas bahwa orang beriman itu bisa menikmati hidupnya karena ia terbebas dari sedih dan takut. Orang yang beriman menyadari semua yang terjadi saat ini itu telah ditentukan oleh Allah dan pasti baik. Dan setiap kali muncul masalah, orang mukmin itu segera mengatasinya tanpa menunggu nanti atau besok. Dan orang yang beriman itu mengerahkan seluruh sumber daya dengan keyakinan bahwa Allah akan menggantinya. Orang mukmin melakukan apapun dalam rangka bersyukur kepada Allah.
Semoga Allah mengukuhkan iman kita sehingga kita tidak perlu bersedih terhadap peristiwa yang lalu dan tidak perlu cemas menghadapi masa depan. Amin.